Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita bersama guru kita Al Habib Abdullah Aljun Al Khairid LC. Sini kita mungkin membahas tentang seputar Ramadan dan sunah-sunah Ramadan pada saat pandemi COVID-19. Nah, mungkin untuk penjelasannya langsung saja kepada guru kita, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa ad'iyatin la yustajabu laha amma ba'du. Alhamdulillah, ya sebagaimana yang kita fahami sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seseorang yang alhamdulillah kita diberikan sebuah keimanan untuk mengimani, untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok pedoman kita, sebagai sosok yang kita harapkan syafaatnya dengan kita mengikuti apa yang diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hakikatnya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang dimana kita mengetahui bersama-sama bahwa perbedaan antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah ajaran, sebuah aturan yang dimana jalan ataupun aturan ini tujuannya untuk memberikan kepada kita sebuah jalan keluar dalam menghadapi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita mendapatkan sebuah keberkahan, kehidupan kita mendapatkan sebuah kenyamanan, kesentosaan dan seterusnya. Jadi kebahagiaan hanya didapatkan dengan kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Karena kembali lagi, kalau sudah membahas masalah itu, Ustaz, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh dunia ini. Seluruh lapisannya Allah yang memiliki semua itu. Dan niscaya solusi kebahagiaan kita ketika kita menginginkan sebuah kebahagiaan di keluarga kita, di pekerjaan kita, di kehidupan kita, dengan mengikuti aturan yang memiliki kita, dengan mengikuti aturannya orang yang menciptakan, azat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan ini yang dinamakan dengan syariat, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan, memberikan sebuah kabar gembira terhadap orang yang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Yang artinya, barang siapa yang hidup dengan mengamalkan amal-amalan yang soleh, baik dari kaum laki-laki ataupun perempuan, yang dimana dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah pada saat itu akan menghidupkan orang tersebut dengan sebaik-baiknya kehidupan. Maksudnya apa? Dengan kehidupannya berkah, kehidupannya tenang, senang, solusi dari segala hal, yaitu kembali lagi ke tadi. Yang pertama, beramal soleh. Yang kedua, dengan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita tahu yang dikatakan rukun iman tersebut. Dan salah satu yang menyebabkan kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, mendapatkan sebuah kebaikan, mendapatkan sebuah keberkahan di kehidupan ini, adanya bulan Ramadan ini. Sehingga subhanallah menjadi salah satu, Masya Allah Ustaz, afwan Ustaz ya, menjadi salah satu kesempatan andalan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadan ini. Andalan yang pertama, ataupun bulan ini menjadikan ataupun bisa diandalkan oleh kita, yang pertama, untuk apa? Untuk mendapatkan pahala-pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan, yang Allah tidak berikan di bulan-bulan di lainnya. Yang dimana bulan Ramadan ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu andalan kita. Terus andalan kita yang kedua di dalam bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang berkah, mendapatkan sebuah kehidupan yang sentosa, yang bahagia setelah Ramadan. Dengan apa? Dengan kita mengikuti
apa yang dianjurkan oleh Nabi, apa yang diharapkan dari Nabi kepada kita. Nah, otomatis secara kita mengetahui bagaimana caranya ataupun bagaimana kita beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh baginda Muhammad SAW, niscaya Pak, kehidupan selanjutnya ataupun kehidupan selepas bulan Ramadan ini kita akan diberikan kehidupan yang sangat istimewa, sangat berkah. Dan semoga dengan adanya bulan Ramadan ini Allah angkat segala musibah yang telah menimpa umat Islam ataupun umat seluruhnya, yaitu virus corona. Semoga Allah angkat al-musibah wal ahad wal waba bifadlillah ta'ala. Tayyib. Dan juga yang ketiga, menjadi sebuah andalan bagi kita untuk apa? Masya Allah, di bulan Ramadan ini yang dikatakan riwayat dalam hadis bahwa sulsilatis syayatin, setan-setan yang tugasnya untuk mengganggu manusia, Allah apa? Allah rantai, Allah ikat semua. Jadi tidak ada kesempatan untuk setan untuk memberikan kepada kita godaan-godaan yang dimana godaan tersebut untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini menjadi sebuah kunci andalan bagi kita untuk apa? Untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita. Dan niscaya ketika kita bisa meninggalkan hal tersebut di dalam bulan Ramadan, insya Allah berkatnya bulan Ramadan kita akan meninggalkan maksiat-maksiat yang telah kita lakukan selama ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang keluar dari di dalam bulan Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahmati kita, memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah. Jadi Ustaz ngelihat tema tadi apa Ustaz tadi? Seputar Ramadan dan sunnah-sunnah saat Ramadan di pandemi COVID-19 ini. Baik. Jadi kita harus tahu apa yang dimaksud bulan Ramadan. Apa yang dimaksud bulan Ramadan? Apa sih istimewanya Ramadan? Kenapa sih Ramadan ini menjadi sebuah andalan tadi bagi kita? Kita ketahui bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya umat. Jadi subhanallah, kalau kita bandingkan umat sekarang, umatnya Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu, kita lebih lemah dan kita lebih istimewa. Allah memberikan kelemahan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Yaitu apa? Kita ambil aja secara umur. Umur umat Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Muhammad telah sabdakan, ma baina sittin wa sab'in, di antara 60, kalau enggak 60 70, dan yang keluar dari situ hanya bisa dihitung jari. Maksudnya apa? Hanya sedikit. Dan mayoritas umatnya Nabi Muhammad umurnya 60 tahun ataupun 70 tahun seperti itu. Jadi bagaimana dengan umur sependek itu umat Nabi Muhammad bisa menyaingi umat-umat sebelumnya? Dan subhanallah, kita banyak tahu. Salah satunya apa? Allah menggandakan pahala-pahala yang luar biasa yang hanya diberikan terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad. Kembali lagi, kita menjadi sebuah umat yang istimewa, yang dimana pemimpin umat nanti, subhanallah, ketika kita di hari akhir nanti, tidaklah masuk ke dalam surganya Allah kecuali umat Muhammad duluan yang masuk. Itu salah satu khususiyah. Kenapa? Ya karena itu kemuliaan Nabi Muhammad. Barang yang sudah istimewa, ketika ada yang barang bersandar terhadap barang istimewa tersebut, otomatis akan jadi istimewa. Hajar Aswad yang dikatakan sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau seandainya batu ini tidak dicium oleh Rasulullah, aku tidak akan menciumnya. Padahal itu sesosok batu yang dicium oleh Rasulullah, dia jadi mulia. Dan seterusnya seperti itu. Dan salah satu kemuliaan, keistimewaan, ketika kita membahas masalah keistimewaan, Allah cinta mengistimewakan umat Islam. Otomatis ketika kita cinta, lebih ada condong sebuah kecintaan terhadap orang tertentu, niscaya kita akan berikan lebih. Benar nggak? Dan begitu juga hukum alam yang ada di dunia ini. Maksudnya apa? Allah cinta terhadap Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad cinta terhadap umatnya. Otomatis umatnya dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu diberikanlah berapa banyak, ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran kebaikan yang Allah berikan terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu pemberiannya adalah apa? Bulan suci Ramadan. Dan kalau kita lihat bagaimana sosok Nabi Muhammad, beliau ketika menghadapi bulan Ramadan ini, beliau bersiap-siap dari sebelum bulan Ramadan.
Bahkan dalam hadis beliau mengatakan apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini adalah sebuah sabda Nabi yang bermaksudkan apa? Beliau bersiap-siap untuk menjumpai bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita dalam bulan suci Ramadan, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari umur kita, alhamdulillah kita diberikan keluasan, kita diberikan panjang umur sehingga kita bisa menghadapi bulan Ramadan ini, bisa beribadah dalam bulan Ramadan ini walaupun tidak bisa bebas seperti hal-halnya Ramadan yang terdahulu. Sehingga bukannya adanya pandemi corona, COVID-19 ini ataupun wabah ataupun adanya pembatasan ya seperti itulah apa kata pemerintah itu PSBB kan? Itu tidak menghilangkan kita terhadap amal-amalan kita yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Sehingga sudah Allahumma shalli Muhammad. Dalam bulan Ramadan ini sudah kita tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan bulan Ramadan ini terhadap kita. Sehingga apa sih amal-amalan yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan ini? Salah satunya adalah apa? Yang kita sudah paling jelas adalah berpuasa. Berpuasa berbau wajib. Ada hal-hal yang wajib yang dilakukan di bulan Ramadan, ada hal-hal yang sunnah. Sehingga subhanallah kalau kita lakukan hal tersebut seluruhnya, bahkan mu'zamnya dengan gadral istita'ah, dengan semampu kita, niscaya kita bisa memberikan sebuah kesenangan tersendiri bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah melampaui bulan Ramadan sesuai dengan harapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa halnya? Yang pertama adalah menjaga diri kita sehingga kita bisa melakukan ibadah yang dikatakan puasa tersebut dengan sebaik-baiknya, bukan hanya dengan menahan lapar ataupun menahan haus saja, Ustaz. Jadi ada amal-amalannya. Salah satunya apa? Itu jangan bergibah. Meninggalkan gibah itu perkara yang dianjurkan dalam bulan Ramadan. Sehingga subhanallah, malaikat Jibril, Ustaz, pada suatu hari beliau mendatangi Nabi Muhammad sampai beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, man adraka Ramadan wa yamut wa lam yaghfirallahu lah ab'adahu Allah wa adkhalahu an-nar." Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Apa maksudnya? Dengan melihat subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keistimewaan yang luar biasa. Pada saat itu malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, jikalau ada orang yang dia masuk dalam bulan Ramadan dan dia meninggal setelah itu, dan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan maghfirah, memberikan ampunan terhadap orang tersebut, maka ya Rasulullah doakan orang tersebut." Apa doanya? Masukkan dia ke neraka Allah. Adkhalahullahu nar. Apa artinya? Biar dimasukkan ke api neraka sekalian dan juga dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Maksudnya apa? Subhanallah, kita melihat bagaimana luar biasanya bulan Ramadan ini sehingga bisa kita komentari bagaimana sih malaikat Jibril pun sampai mengatakan tersebut. Maksudnya apa? Dari saking gampangnya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tahu sendiri bagaimana lipat gandanya seseorang ketika mengamalkan sebuah amalan di dalam bulan Ramadan ini. Perkara yang sunnah Allah berikan pahala wajib. Dan seterusnya kita tahu. Allah berikan malam Lailatul Qadar. Allah berikan nuzulul Quran, yaitu malam nuzulul Quran yang ada di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Maksudnya apa? Kita mendapatkan sebuah kesempatan, ini loh bulan turunnya Al-Quran. Sehingga apa? Baca tuh Al-Quran. Seandainya Al-Quran di rumah kita, Ustaz, ya maaf ya, banyak dari kita, terutama Al-Fagir sendiri, kalau nggak masuk bulan Ramadan, nggak baca Al-Quran. Nah, luar biasanya, ya nggak apa-apa seperti itu. Setidaknya apa? Janganlah kita masuk dalam bulan Ramadan, kita nggak baca Al-Quran. Ya niscaya kita mendapatkan sebuah firman. Apa itu? Jauh dari rahmat Allah. Subhanallah, yang pertama kita lihat, godaan setan Allah tidak adakan. Jadi perang kita di dalam bulan Ramadan ini antara nafsu kita.
Nah, dan nafsu ini sebuah adat, kebiasaan kita yang kita bawa dari bulan-bulan sebelumnya, yang dimana nafsu dibarengi dengan setan, kemalasan apa segala macam, Allah tinggalkan setannya, tinggal nafsunya dengan kebiasaannya. Subhanallah, di dalam perjalanan di dalam bulan Ramadan yang pertama ini, awal bulan Ramadan itu kita optimalkan sehingga bisa merubah hawa nafsu kita, bisa merubah kebiasaan kita, sehingga kita seandainya tidak bisa baca Al-Quran, kita paksakan baca Al-Quran. Niscaya selanjutnya di pertengahan Ramadan ataupun akhir Ramadan kita mendapatkan kenyamanan, kebiasaan, dan semoga kita mendapatkan hal tersebut, hal kebaikan, sehingga kita diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Yaitu pertanyaan pertama, itu kawan-kawan ada menanyakan lewat WhatsApp, yaitu apakah benar tidurnya orang puasa itu bisa menjadi ibadah? Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah tidurnya seseorang di dalam keadaan berpuasa, apa hal tersebut bisa dikatakan ibadah atau tidak? Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan juga, apakah tidurnya seseorang di dalam bulan Ramadan ini yang dikatakan tidurnya ini melampaui batas? Ya. Apakah hal tersebut bisa merusak puasa kita, bisa membatalkan puasa kita atau tidak? Jadi untuk yang pertama, Nabi Muhammad di dalam sebuah hadisnya yang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan naumus shaimu ibadah wa amaluhu mudha'af. Tayyib. Yang artinya naumus shaim, tidurnya orang yang dia berpuasa, itu Allah catat sebagai amalan pahala. Itu salah satu umpamaan. Kan saya kembali lagi tadi bahas bahwa Ramadan ini hadiah dari Allah kepada kita. Ketika hadiah seperti ini, ya otomatis dengan hadiah ini kita bisa menemukan bahwa amal-amalan mubah Allah berikan pahala. Cuman banyak persepsi orang, ya sudah, kita kan ibadah tidur, ya udah kita tidur aja. Hal tersebut, bagaimana saya sendiri sudah pernah, Akhina Zamzami kemarin nanyakan hal tersebut juga. Beb, gimana tidurnya orang berpuasa tersebut ibadah atau enggak? Jadi kita ambil sebuah kias lah. Antum, Ustaz, diberi nih sekarang uang 1.000 rupiah, duit nggak? Duit. Menguntungkan nggak? Menguntungkan. Sama antum diberikan ratusan juta bahkan miliaran, antum lebih milih yang mana? Jarang. Otomatis seperti itu. Dengan adanya bulan puasa ini, subhanallah, gunakan kesempatan kita di umur kita yang sangat terbatas, di amalan kita, di waktu kita yang sangat terbatas, untuk apa? Untuk memilih hal-hal yang lebih menguntungkan bagi kita. Melipat ganda. Dengan apa? Dengan kita melakukan sunnah yang lain. Kita bisa ngaji kok. Kita bisa bisa melakukan hal-hal yang lebih baik daripada sesuatu yang baik. Paham? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah tidurnya seseorang naumul mustaghraq namanya? Tidur kelamaan, melampaui batas. Apakah membatalkan enggak puasa? Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Dan hal tersebut bisa menjadi haram ketika dia meninggalkan kewajiban dia. Jadi dalam satu hari ini, subhanallah, kewajiban bagi kita bukan hanya puasa, sholatnya. Ketika dia dengan sengaja dengan tidur, dia sengaja emang tidak mau bangun, itu berdosa karena dia telah meninggalkan amal-amalan yang wajib selain puasa. Mungkin itu yang bisa Al-Fagir sampaikan, Ustaz. Yang untuk yang kedua, Bu, itu pertanyaan, apa hukumnya gosok gigi siang hari atau sore hari atau setelah terbit lah? Setidaknya kan ada orang kalau sebelum subuh atau setelah imsak lah. Oh iya. Nah, apa hukumnya gosok gigi setelah imsak atau setelah selesai sahur? Apa hukumnya menggosok gigi di dalam keadaan berpuasa? Apa hal tersebut membatalkan puasa atau tidak? Apakah hal tersebut makruh atau tidak? Apa dianjurkan atau tidak, seperti itu. Jadi gosok gigi, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi, beliau menuliskan sebuah kitab
yang dimana kitab tersebut menjadi sebuah rujukan bagi kita. Sebagai mukallidnya Imam Syafi'i, beliau juga melontarkan sebuah permasalahan yang bersangkut pautan dengan ini. Cuman di zaman Bahri, di zaman Sayyidina Imam Nawawi yang meninggal di tahun 500-an, beliau mengatakan ataupun beliau mengkiaskan ataupun kita sepribadi bisa mengkiaskan hal tersebut dengan apa? Dengan siwak, Ustaz. Nah, Imam Nawawi beliau menuliskan siwak. Nah, cuman kita bisa mengambil sebuah kiasan di situ. Soalnya apa? Penggunanya sama, ilahnya sama, alasannya sama. Yaitu apa? Siwak ini membersihkan gigi, litathhiril fam. Dan juga subhanallah, sikat gigi pun seperti itu tugasnya kan ya. Nah, Imam Nawawi beliau mengatakan bahwa diperbolehkan seseorang menggunakan siwak, diperbolehkan. Paham, diperbolehkan. Selagi dia tidak menggunakannya selepas duhur. Selepas duhur. Ketika setelah berkumandangnya adzan zuhur dan setelahnya sampai maghrib, ketika dia melakukan membersihkan gigi dengan siwak itu, maka hukumnya makruh, Ustaz. Tidak batal, makruh aja. Ini pendapatnya Imam Rafi'i. Cuman Imam Nawawi beliau berpendapat bahwa bukan sampai zuhur, melainkan sampai asar. Kalau sudah waktunya asar, masuk waktu asar dan dia tetap menggunakan siwak ataupun tetap membersihkan giginya, maka hal tersebut makruh hukumnya. Selagi tidak ada unsur kesengajaan untuk menelan dari apa? Dari sisa ataupun dari siwak tersebut, ataupun kalau kita sikat gigi dari odol tersebut. Ketika ada unsur kesengajaan, maka batal puasa kita. Cuman kalau ditanyakan apa yang lebih baik, maka yang lebih baik pada saat itu untuk meninggalkan hal-hal yang sekiranya bisa membatalkan puasa kita. Makanya sebagaimana yang kita tahu al-alaq namanya, kita dzauqut ta'am. Apa itu? Merasakan masakan, rasain di mulut, Ustaz. Bukan di kerongkongan. Kalau di kerongkongan namanya makan. Kalau merasakan kan di mulut. Hukum merasakan dalam puasa tidak membatalkan. Cuman lebih baik ditinggalkan, makruh. Soalnya apa? Ditakutkan hal tersebut tertelan dengan unsur kesengajaan terutama. Dan hal tersebut dianjurkan untuk meninggalkan masalah siwak dulu ataupun sikat gigi dulu. Yang pertama untuk apa? Untuk sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa raihah, baunya orang yang berpuasa, mulutnya seseorang yang berpuasa itu indallah, di sisi Allah lebih baik daripada baunya parfum misik. Dan hal tersebut ketika kita subhanallah kita membersihkan gigi kita, niscaya bau itu hilang. Dan kita kan tidak ingin hal tersebut. Sehingga ya dianjurkan untuk ditinggalkanlah hal tersebut. Maksudnya menggosok gigi. Kalau ditanya dari kapan? Diusahakan dari sebelum zuhur. Enggak apa-apa lah kita dari sahur sampai zuhur ini enggak apa-apa kita bersikatan. Setelah itu jangan. Seperti itu mungkin yang bisa Al-Faqir sampaikan, Ustaz. Untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana caranya agar perempuan tetap dapat ladang pahala pada saat haid atau datang bulan pada saat Ramadan. Baik. Kalau ditanyakan ladang pahala bagi seseorang muslim mukmin dalam bulan Ramadan ini, seluruhnya mendapatkan ladang pahala. Bukan hanya bagi orang yang melakukan puasa, maupun seseorang yang dia memiliki halangan, dia haid ataupun dia nifas ataupun dia ini Allahumma shalli Muhammad, dalam keadaan sakit ataupun bepergian, dia bisa kok mendapatkan pahala tersebut. Soalnya apa? Ini adalah sebuah hadiah yang Allah berikan terhadap kita. Salah satu contoh yang bisa kita manfaatkan dalam bulan Ramadan ini dengan apa? Kasratul istighfar, membaca istighfar kepada Allah, membaca Allahumma shalli Muhammad, syahadah kepada Allah. Dan makanya kan salafun salih beliau selalu mengucapkan mentardid, selalu mengulang-ulangi salah satu dari bacaan yang dimana bacaan tersebut didapat oleh salafun salih, yaitu para salaf kita terutama habaib kita yang di Hadramut, dengan bacaan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Bukan ini
Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu dianjurkan untuk diulang-ulangi dalam bulan puasa. Soalnya hal tersebut mendapatkan subhanallah pahala yang sangat besar. Bahkan orang haid kan tidak bisa Baca Quran. kalau mengatakan tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa, Ustaz. Maksudnya apa? Seorang haid ini, dia ini dilarang untuk memegang Al-Quran, dia dilarang untuk di masjid, dan dia dilarang untuk membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Paham? Jadi ada niatannya. Ingin baca Al-Quran. Kalau dengan niat dia membaca Al-Quran, maka dia tidak dibolehkan membaca Al-Quran. Kalau kita rubah niatnya, dengan niat kita berzikir kepada Allah, itu diperbolehkan. Jadi ketika seseorang hendak subhanallah tahlilan seandainya bertahlil, kan ada bacaan Al-Quran, sudah pasti qul huwallahu ahad, kan banyak bacaan-bacaan Al-Quran di sana. Orang haid pun bisa baca hal tersebut, cuman jangan dengan niat kita membaca Al-Quran. Kalau kita niat membaca Al-Quran tersebut dengan niat kita berzikir kepada Allah, dengan niat tahsin, menjaga diri, paham? Maka itu diperbolehkan, Ustaz. Nah, jadi seperti itu. Dan juga kan sebuah riwayat Nabi Muhammad ataupun riwayat yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengkomentari adanya sebuah Allahumma shalli ala Muhammad, apa namanya? Sebuah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang dikatakan malam Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan seterusnya. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya tidak memberitahu secara signifikan lah ataupun secara detail malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, cuman tanggal berapa kita kan nggak tahu. Itu Allah menutupi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada kita dengan mengamalkan, dengan mengoptimalkan, dengan subhanallah memaksimalkan amal ibadah kita seluruh malam dari malam-malam bulan Ramadan, sehingga sudah dipastikan kita mendapatkan pahalanya ataupun mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan subhanallah Sayyidah Aisyah beliau mengatakan, ya Rasulullah, subhanallah, kalau seandainya ada seseorang yang dia ini mendapatkan bulan ataupun mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka apa yang hendak kita baca pada saat itu? Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun fa'fu anna juga tidak apa-apa, itu masalah dhamir aja. Jadi subhanallah mengambil sabda-sabda dari Nabi Muhammad di dalam hal ini dianjurkan bagi kita seorang umat muslim, yang dimana subhanallah kalau kita di Hadramut ataupun kita di rumah kita sendiri, selalu tiap malamnya setelah salat tarawih kita membaca hal tersebut. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, niscaya kalau seandainya kita membaca selama 30 hari penuh, selama 30 malam penuh, dari pertama kali kita bulan Ramadan sampai akhir, maka sudah dipastikan kita mendapatkan bulan malam Lailatul Qadar dengan sudah membacakan bacaan yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa Al-Faqir sampaikan, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan dari Habib. Assalamualaikum Habib, saya mau tanya, anak saya baru melahirkan, bagaimana dan berapa fidyah yang dibayarkan anak saya itu? Jadi ya baru lahir anaknya. Baik. Jadi seperti ini. Sini saya Al-Faqir bukakan kitabnya biar lebih jelas. Tadi Ulun juga punya Ustaz, juga punya bayi sekarang. Jadi alhamdulillah. Doakan semoga menjadi anak yang salehah. Amin. Jadi istri Ulun pribadi, Ulun larang untuk berpuasa. Ulun larang untuk berpuasa dan hendak nanti diqadha. Dan sudah saya bahas masalah itu, cuman kita bahas lagi biar musyahid ataupun penonton kita. Andi Rahmadi. Siapa? Andi Rahmadi. Masya Allah. Semoga anaknya jadi anak yang berbakti sama orang tuanya, menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan wa ammal, ini ulun buka kitab Minhajut Talibin. Kalau seandainya antum punya kitabnya, referensinya antum buka sendiri biar lebih jelas. Cuman Al-Faqir sampaikan pada malam hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hamil awil murdi fa in aftarata khaufan ala nafsihima wajib al-qada bila fidyah. Aw 'ala al-waladi lazimathul fidyatu fil awhar. Jadi bagi seseorang yang hamil ataupun yang dia lagi menyusui sekarang ibunya, kalau seandainya dia membatalkan puasanya, dia tidak berpuasa karena dia takut apa? Takut merusak ataupun takut mencelakakan dirinya, tidak optimal kan otomatis. Maka di sini dikatakan apa? Wajibal qada. Maka wajib yang pertama adalah mengqadha salatnya, mengqadha puasanya. Bila fidyah, tanpa adanya fidyah. Kalau dia takut rusaknya diri dia sendiri, paham enggak? Ibunya takut mengganggu ibunya, maka hanya wajib qadha. Kalau seandainya au 'alal waladi lazimat huma al fidyah fil awhar. Kalau seandainya Ustaz, seseorang ibu yang melahirkan ataupun ibu yang menyusui ataupun ibu yang hamil, dia membatalkan puasanya karena dia takut yang pertama dirinya, dan dia takut anaknya. Contoh, kalau seandainya tidak ada asupan gizi ataupun asupan makanan, dia takut yang terjadi pada anaknya malah anaknya jadi sakit ataupun anaknya bisa naudzubillah meninggal dan seterusnya. Maka pada saat itu dia wajib untuk mengqadha yang pertama, terus yang kedua dia wajib membayarkan fidyah. Nah, cuman kita komentari di sini masalah fidyah bagi seseorang yang lagi menyusui terutama, apakah fidyah ini wajib dikeluarkan atau tidak? Maka di sini dalam pendapatnya Al-Madhhab Imam Syafi'i, beliau berbeda pendapat. Yang pertama yaitu wajib fidyah. Dan fidyahnya ini 1 hari 1 mud. 1 mud ini segini, enggak tahu ukuran berapa Ustaz. Berapa Ustaz ya? 1 mud ini sekiranya sekepalan tangan, yang dimana tangan ini bukan tangannya orang yang besar banget dan bukan yang kecil banget. 800 gram sekitar 800 graman itu per harinya. Cuman Ustaz, ada sini pendapatnya Imam Syafi'i juga yang mengatakan kan di sini kan lazimat humal fidyah alal awhar. Jadi di sini ataupun ibarat ini menunjukkan bahwa adanya khilaf. Yang pertama, khilafnya itu yang pertama kan, wajib fidyah, bayar fidyah. Yang kedua, tidak wajib bayar fidyah. Maksudnya apa? Bagi seseorang yang hamil, yang lagi menyusui, dia ini bisa mengambil pendapat ini. Kalau seandainya dia hendak membayar fidyah, silahkan. Setiap harinya 1 mud, 800 gram. Kalau seandainya mengambil pendapat yang lain, ini pendapat sama-sama kuat juga, yang mengatakan tanpa fidyah pun tidak apa-apa. Dan ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi silahkan bagi antum yang sedang, terutama bagi ibu-ibu yang menyusui, dia yang pertama sudah wajib qadha. Cuman dengan pembayaran fidyah tersebut ada dua pendapat yang bisa diikutin dua-duanya. Dan ini pendapat ini masih di pendapatnya Imam Syafi'i. Baik. Nah, mungkin itu jawaban untuk pertanyaan Andri Rahmadi 2674 tadi. Mungkin sudah dijawab sama guru kita Al-Habib Abdullah Al-Jun Al-Khairit. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu ada yang bertanya, kalau Ramadan kan pahalanya dilipat gandakan. Bagaimana dengan dosa? Apakah yang melakukan dosa juga? Belum, tadi tadi langsung sini olehnya kan tadi pertanyaan, ada yang bertanya. Nah, kalau amalan baik, amalan hasanah sudah pasti dilipat gandakan. Tapi mengkomentari bagaimana kita dengan maksiat kita, dengan kelalaian kita, tanpa kesengajaan kita bermaksiat kepada Allah, maka yang ulun bisa sampaikan, Allah tidak akan melipat gandakan sebuah sayyi'ah ataupun kejelekan ataupun maksiat yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Tapi yang kita harus tahu, kembalikan lagi ke hadis Nabi Muhammad yang dimana malaikat Jibril tadi, beliau mengatakan, Ustaz, barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah karena dia subhanallah meremehkan bulan Ramadan ini, dengan dia tidak mengagungkan bulan Ramadan ini, dengan dia walaupun tidak dilipat gandakan seandainya amalan jeleknya dia, cuman dia ada ihtiqar, ada rasa meremehkan bulan Ramadan ini, sehingga apa yang terjadi? Allah tidak akan berikan ampunan kepada dia. Dan Nabi Muhammad berdoa apa? Adkhalahullahu an-nar. Allah masukkan dia ke nerakanya Allah. Mengambil komentar ini, maka subhanallah,
Kembali lagi tadi, nafsu kita ataupun perang kita sama setan sudah gak ada. Masa sih kelewatan banget lah kalau seseorang ini masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terjauhkan dari amarah Allah, dari tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Al-Faqih sampaikan, Ustaz. Apa hukumnya melafazkan niat Ramadan Katanya bid'ah. Bid'ah rabi'ah katanya, wallah. Ala kulli hal, apa hukumnya melafatkan niat? Tayyib, indana kita sebagai mayoritas umat Islam yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh adat di kampung kita, sehingga subhanallah selepas pembacaan salat tarawih kita meniatkan hal tersebut. Jadi kembali lagi ke masalah niat. An-niyah ini adalah apa? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Adalah meniatkan bertujuan terhadap sesuatu yang dimana tujuan tersebut berbarengan dengan apa? Dengan pekerjaannya. Kecuali puasa. Kalau puasa kita bisa meniatkan tersebut tanpa ada barengan, paham? Contoh, ketika selepas salat tarawih kita sudah niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah iman wa ihtisaban lillahi ta'ala. Sedangkan puasa kita besok masih. Nah, itu masih bisa. Dan wajib itu tabiat, wajib hukumnya untuk apa? Untuk kita berniat walaupun niat tersebut diinapkan lah untuk keesokan harinya. Tayyib. Dan tempat niat ini tempatnya di hati. Tempatnya di hati, al-qalb. Wat talaffuz biha, kalau seandainya kita mengucapkannya, maka sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang seluruh kita sewaja Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan niat tersebut, talaffuz, melafatkan niat adalah pekerjaan yang sunnah. Pekerjaan yang sunnah. Dan dianjurkan oleh kita untuk melafatkan hal tersebut. Cuman ada emang beberapa dari ikhwan kita yang subhanallah yang tidak benarkan ataupun yang tidak bisa membedakan antara bid'ah al-hasanah sama bid'ah sayyi'ah. Yang dikatakan yang tidak bisa membedakan antara bid'ah yang baik dengan bid'ah yang buruk, sehingga dibukul rata semuanya buruk. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita membahas masalah bid'ah, kita sholat tarawih 20 rakaat bid'ah. Dan hal tersebut dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai beliau mengatakan, apa? Ni'mal bid'ati hadza. Paling baiknya bid'ah, sebaik-baiknya bid'ah, ya ini pekerjaan yang kita kerjakan, yaitu sholat tarawih dengan 20 rakaat. Dan ini sudah menjadi dalil bahwa apa? Adanya bid'ah cuman yang baik, yang bisa kita kerjakan. Dan subhanallah, ya dari sebagian dari orang muslimin atau sebagian dari ikhwan kita yang tidak menerima hal tersebut. Sehingga subhanallah, ya kita tetap Al-Faqih pribadi ulun melafatkan niat. Dan mungkin itu yang bisa Al-Faqih sampaikan, Ustaz. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Baidal hadis. perbedaan musibah sama bala. Jadi subhanallah ulun baru buka. Ya, perbedaan tersebut banyak versi yang mengatakan ada musibah ini adalah suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ambil, nikmat tersebut. Contohnya dengan meninggalnya seorang ayah ataupun anak ataupun kenikmatan yang lain, itu adalah sebuah musibah. Dan di sini juga dikatakan musibah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan tidaklah Allah memberikan sebuah musibah terhadap kalian kecuali musibah tersebut datang karena karena hal yang kalian lakukan. Maksudnya apa? Akhirnya Allahumma shalli Muhammad, ma yahillu bikum min masaibud dunya fa inna ma tusabuna bihi uqubah lakum ala majtarahtum min as-sayyi'at wadh-dhunub wal-atham. Di sini dikatakan bahwa al-mufassirun mengomentari dengan ayat ataupun firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan tidaklah Allah memberikan sebuah musibah terhadap kalian kecuali terhadap ataupun hal tersebut adalah balasan yang kalian kerjakan, yang telah kalian kerjakan. Di sini dikatakan ma yahillu bikum min masaibud dunya, tidaklah hal tersebut ada
untuk kalian dari sebuah musibah yang dimana musibah tersebut yang ada di dunia ini. Kenapa? Fa innama tusabuna bihi uqubatan lakum. Karena musibah ini adalah sebuah ukubah, sebuah teguran ataupun hukuman untuk kalian. Ala majtarahtum minas sayyi'at wadz-dzunub wal atham. Karena kalian melakukan hal-hal dosa, hal-hal yang berbau kejelekan. Allah berikan musibah kepada kalian. Nah, seperti itu. Terus wa ya'fu an katsir ma 'afallahu fid dunya wa akhadha bihi fa innahu la yu'aqabu 'alaihi fil akhirah wa lidzalika fa innallaha ittasafa birrahmati wa tanazzaha 'anil dhulum. Dan subhanallah di sini kan dikatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Hal apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan maafnya? Dan fa bima kasabat aydikum, karena kelakuan yang kalian lakukan. Allah turunkan musibah. Cuman musibahnya berbau yang ada di dunia, Pak Ustaz. Wa ya'fu an katsir, yang dimaksud di sini adalah apa? Fa innahu la yu'aqabu 'alaihi fil akhirah. Subhanallah, musibah tersebut menjadi apa? Penebus dosa antum semua. Di dunia. Karena kenapa? Karena subhanallah di akhiratnya Allah berikan pintu maafnya. Nah, seperti itu maksudnya. Wa ammal hadis Nabi Muhammad, beliau mengatakan asyaddun nas bala'an al-anbiya. Ini mengomentari masalah bala dulu. Apa sih bala itu, Ustaz? Di sini ada sebuah hadis Nabi yang beliau mengatakan apa? Asyaddun nas bala'an. Paling parahnya, paling besarnya bala yang Allah turunkan terhadap manusia adalah para nabi dulu. Adalah para nabi. Jadi subhanallah, nabi ini paling banyak balanya. Di sini dikatakan, thummal amsal, thummal amsal. Selain nabi siapa? Orang yang paling dekat dengan nabi. Dari apa? Dari perangai, dari sifatnya apa segala macam, yaitu penerusnya nabi. Sekarang apa itu bala? Apa itu bala? Tadi kan sudah musibah itu apa? Adalah sebuah teguran dari Allah, hukuman dari Allah karena kita telah melakukan hal-hal yang berbau dosa, berbau kejelekan. Kalau bala ini adalah apa? Maknahu al-ikhtibar wal imtihan. Apa artinya al-ikhtibar wal imtihan? Ujian dari Allah. Maksudnya apa? Asyaddun nasu bala'an. Asyaddun nas bala'an. Paling besarnya bala adalah anbiya. Apa yang dimaksud bala di sini? Paling besarnya ujian yang Allah berikan terhadap manusia adalah ujian yang dialami oleh para anbiya, para nabi-nabi Allah. Yang dimaksudkan bala adalah apa? Ujian. Ujian yang Allah berikan. Ya Allah ujikan terhadap kita sebagai manusia. Thayyib. Dalilnya apa, Beb? Walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi seperti itu. Mungkin ini yang bisa Al-Fagir sampaikan, Ustaz Zamzami. Nah, itu tadi kalau seandainya memang kurang, Al-Fagir akan memperdalami lagi masalah ini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu tadi penjelasan perbedaan antara musibah dan bala. Kalau musibah itu teguran, kalau bala itu adalah ujian. Yang terakhir adalah tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma qulna lil muslimin wa ila sa'adah wa min an-nari ila jannah wa min al-'adhabi ila ar-rahmah wa min ad-dunubi ila al-maghfirah wa min as-sa'ati ila al-hasan wa khawfi al-aman ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ini adalah madu Yaman Sidir. Nah, kalau yang kemasan kecil ini setengah kilo, harganya itu Rp550.000 asli ya, bukan kaleng-kaleng. Nah, ini kemasannya sudah sudah ditakar, jadi seperti ini. Madu terbaik untuk imunitas tubuh. Nih, dilihat teksturnya, kekentalannya tuh bisa loh. Sangat kental sekali. Ini bukan kaleng-kaleng, memang ini madunya. Ya, keutamanya untuk imunitas tubuh, apalagi di bulan Ramadan nih, untuk yang berkegiatan di luar, yang punya aktivitas tinggi, sangat-sangat
recommended untuk kalian guys. Masya Allah. Ya. Didatangkan langsung ini dari Hadramaut ya Beb ya. Keren nih guys. Ini teksturnya, masya Allah tuh, bisa lihat sendiri. Oke. Yang berminat hubungkan ke ini, ke Al Habib Abdullah Al Jun Al Khirit. Nah, beliau yang mendatangkan langsung dari Yaman Hadramaut ya Beb ya. Masya Allah, tabarakallah. Kegunaannya untuk imunitas, untuk memperbaiki sel produksi, membakar gula darah, terutama untuk yang punya penyakit diabetes. Yang kedua untuk injabul walad, untuk apa Beb? Insya Allah bisa mempercepat reproduksi suami istri untuk keturunan lah. Nah insya Allah. Terus mengembangkan IQ-nya anak. Jadi banyak manfaat daripada madu Yaman Hadramaut. Nah, insya Allah. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.